Haleluya, puji Tuhan. Kita boleh bertemu kembali dalam channel kesayangan Anda, Tembus Pandang. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun Anda berada saat ini. Kita bersyukur diberikan kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, dan kesempatan boleh menyaksikan channel ini. Dan saya percaya melalui channel ini saudara diberkati. Selamat menyaksikan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari saya ajak saudara-saudara sebagai orang percaya, apapun profesinya, dengan perkembangan zaman yang begitu pesat dan dinamis, baik perkembangan kehidupan sosial, demokrasi, hak asasi, kebebasan pendapat, dan juga kemajuan teknologi informasi, politik, sosial, ekonomi, dan teknologi. Maka pada kesempatan ini saya mau share atau bahas firman Tuhan mengenai Alkitab. Apakah Alkitab, kitab suci orang Kristen itu firman Allah, kebenaran, atau buku biasa yang sudah ketinggalan zaman? Ada beberapa poin yang akan saya sharekan. Saudara terus ikutin sampai habis. Saya percaya akan memberkati saudara. Oh ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan lupa share dan subscribe. Tonton terus channel Tembus Pandang. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan tentang apakah Alkitab itu firman Allah, firman Tuhan. Poin yang pertama saya berikan dengan judul bagaimana muncul atau adanya Alkitab. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita sebagai orang percaya, kita berpegang teguh bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diwahyukan melalui hamba-hambanya sesuai panggilan pelayanan dan profesi mereka. Munculnya Alkitab juga campur tangan atau inisiasi Allah. Allah mau menyampaikan kepada umat ciptaannya bahwa umat ciptaannya beda dengan ciptaan lainnya. Manusia bukan asal dicipta, tapi juga ada unsur kekekalan, segambar dan serupa, unik. Bukan sekedar dicipta terus ditinggalkan, tapi Allah juga menyatakan cinta kasih-Nya yang akan makhluk ciptaan yang disebut manusia. Kita bisa baca di Yohanes 3:16 bagaimana cinta kasih-Nya begitu besar akan dunia ini. Makanya diberikan anak yang tunggal untuk kita diselamatkan. Di Kejadian 3:15 bagaimana begitu manusia ciptaannya jatuh dalam dosa atau disebut bahasa umum pelanggaran, tidak ketaatan, Allah langsung menyatakan inisiatif untuk menyelamatkan ciptaannya. Adanya kitab suci Alkitab bukan sekedar tulisan-tulisan manusia, tapi ada campur tangan atau inisiasi dari Sang Pencipta. Itulah poin yang pertama. Kita akan lanjut poin yang kedua. Poin kedua ini saudara, saya berikan judul kurang lebih 40 tokoh. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus tahu bahwa Alkitab, kitab suci orang percaya, diwahyukan melalui mereka yang terpanggil atau dipanggil baik sebagai nabi, rasul,
Mereka yang terpanggil juga telah dipersiapkan oleh Allah. Contoh Musa dan Rasul Paulus. Kitab suci atau Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu mengandung kebenaran Allah. Itu mutlak. Kita sebagai orang percaya, kita bisa merasakan di batin saat kita membaca, mengubah perilaku, pola pikir, dan akhirnya mengubah kita cara memandang hidup ini di hadapan Sang Pencipta. Di Perjanjian Lama diyakini ditulis oleh Musa. Hal ini tidak mengherankan karena Musa tinggal dalam lingkungan istana Firaun yang begitu megah, begitu besar, sangat maju pada zaman itu. Pertanyaannya adalah bagaimana Musa dapat memperoleh pemahaman dan pengertian mengenai kisah dalam kitab Kejadian. Harus dipahami bahwa kisah mengenai Adam, Hawa, Nuh, dan semua kisah sebelum Abraham sudah merupakan kisah yang dikenal masyarakat umum. Peristiwa-peristiwa di Taman Eden sampai pada zaman sebelum Abraham adalah kisah milik semua orang. Kita bisa baca di dalam Keluaran pasal 2. Ya. Adapun kisah mengenai Abraham, Ishak, dan Yakub tentu merupakan kisah yang selalu hangat di dalam pikiran atau benak bangsa Israel. Karena mereka adalah nenek moyang bangsa itu. Contoh kisah Abraham yang menyembelih anaknya, Kejadian 22. Perjanjian Baru ditulis para penulis Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Belum tentu mereka mengetahui bahwa suatu hari nanti tulisan mereka diakui sebagai bagian dari kitab suci. Mereka menulis dari apa yang mereka saksikan dan mereka ingat secara tulus dan jujur. Injil ditulis beberapa tahun, bahkan beberapa puluh tahun sesudah peristiwa tersebut terjadi. Perbedaan dalam penulisan 4 Injil tersebut pasti tidak akan merusak kebenaran-kebenaran yang dapat membangun iman kita. Firman Tuhan, kebenaran atau Alkitab yang kita kenal hari ini ditulis kurang lebih 1500 tahun, melibatkan kurang lebih 40 tokoh dari berbagai latar belakang. Perjanjian Lama ditulis dengan bahasa Ibrani, Perjanjian Baru ditulis dengan bahasa Yunani dan Aram. 40 tokoh hampir semua orang Yahudi, kecuali Nuh kalau dianggap seorang nabi. Kita sebagai orang percaya, kita harus yakini dan imani bahwa kitab suci kita adalah firman Allah. Kenapa demikian? Kita baca dari peristiwa ke peristiwa lain, dari Kejadian sampai Wahyu, semua tersambung. Ya, kalau sumbernya bukan dari yang maha kuasa atau Sang Pencipta, tidak mungkin ceritanya semua jelas, tersusun, dan menyambung dengan jangka waktu yang panjang, melibatkan 40 tokoh. Saudara, kita sebagai orang percaya, kita harus yakin dan teguh bahwa Alkitab adalah firman Allah dari Bapa Surgawi yang kita kenal, yang kita sembah dalam pribadi Yesus. Bahwa tokoh-tokoh dan dalam Alkitab, khususnya mereka yang dipakai untuk menulis Alkitab, adalah tokoh-tokoh yang luar biasa dalam panggilan kehidupannya. Baik kita lihat dari sisi kemampuan, kelayakan, penerimaan, dan punya kemampuan menangkap visi Allah.
saudara, itu poin yang kedua ya dari beberapa poin yang akan kita bahas. Nah, sekarang kita masuk poin yang ketiga. Poin ketiga saya berikan judul dekanonisasi. Apa yang dimaksud kata kanon? Kata kanon ada berasal dari kata bahasa Yunani kuno yang berarti mistar atau tongkat pengukur. Kanon Alkitab dapat juga dipahami sebagai sebuah daftar kitab yang menjadi standar atau aturan yang bersifat normatif bagi umat. Sebagian besar kanon yang tercantum dalam artikel ini dianggap sudah selesai atau ditutup, yaitu tidak ada penambahan atau pengurangan kitab lagi, sehingga mencerminkan keyakinan bahwa wahyu umum telah berakhir dan karenanya teks-teks yang terinspirasi tersebut dapat dikumpulkan menjadi suatu kanon yang lengkap dan otoritatif. Semua kanon tersebut telah dikembangkan selama berabad-abad melalui proses diskusi yang rumit, lalu kesepakatan dibuat oleh otoritas-otoritas keagamaan dari keyakinan mereka masing-masing. Umat menganggap kitab-kitab kanonik diinspirasi oleh Allah atau mengungkapkan sejarah yang berwibawa tentang hubungan antara Allah dengan umatnya. Dalam kanonisasi memang ada beberapa kitab atau surat baik yang ada di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang tidak dimasukkan atau di kanon, disebabkan tidak sesuai antara teks dan peristiwa maupun kesaksian di zaman itu. Bagaimana dan kapan ditentukannya teks-teks yang termasuk dalam kitab baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang jumlahnya 67 kitab. Untuk Perjanjian Lama, kapan penulisan kitab-kitabnya tidak diketahui secara pasti. Namun, yang tulisan-tulisan Yahudi yang pertama kali diakui sebagai kitab suci adalah kelima kitab yang pertama yang disebut sebagai kitab hukum atau Taurat. Baru kemudian kitab para nabi dan tulisan-tulisan lain, misalnya Mazmur, Ayub, dan Amsal. Keseluruhan proses penulisan, pengumpulan, dan penerimaan kitab-kitab suci Perjanjian Lama ini berlangsung selama 1000 tahun. Proses yang sama untuk Perjanjian Baru berlangsung lebih pendek. Kitab-kitab Perjanjian Baru semua ditulis dalam beberapa dekade dan tersebar dengan cepat dan dalam jangkauan yang luas. Kitab terakhir yaitu Wahyu ditulis sekitar tahun 90 Masehi. Kanonisasi adalah proses menyusun tulisan-tulisan atau kitab-kitab ke dalam Alkitab untuk diakui sebagai firman Allah, di mana akan menjadi pedoman bagi kehidupan umat manusia secara universal. Itulah poin ketiga, ya, saudara. Sekarang kita masuk poin keempat. Saya berikan judul nubuat dan digenapi. Bapak, Ibu, dan Saudara, nubuat adalah salah satu hal yang penting dalam sebuah kitab suci. Ya, saya penekanan ini. Ya, nubuat adalah salah satu hal yang
penting dalam sebuah kitab suci. Ya. Disebut kitab suci atau firman Allah kalau ada nubuat. Ya. Kenapa demikian? Nubuat adalah salah satu cara Allah menyampaikan berita, pesan-pesan, baik masa lalu dan masa yang akan datang untuk umatnya, agar umatnya hidup benar dengan tertib, aturan-aturannya, baik hubungan sesama manusia, ya, hubungan umat, lingkungan, dan hubungan dengan Allah. Kita bisa lihat dalam perjanjian lama bagaimana Allah nubuat melalui hamba-Nya, yaitu di Yeremia pasal 14, ya. Kita bisa, saudara bisa baca tentang akan datangnya musim kering. Bagaimana Allah begitu memperhatikan umatnya, musim kering pun Dia sampaikan bagaimana mungkin merespon musim kering, menyiapkan ya, pertanian bagaimana menghadapi musim kering, ya, apalagi zaman itu kan, ya, belum ada industri yang teknologi yang tinggi. Demikian di Yeremia 5, hukuman Allah akan dinyatakan. Nah, itu kenapa? Karena kehidupan mungkin umatnya, manusia sudah tidak benar di hadapan Allah, ya, sudah sering melanggar aturan-aturan kebenaran, ya, berbuat pelanggaran, berbuat dosa, ya. Itu sebelum hukuman itu dijatuhkan. Nah, makanya Allah menubuatkan. Kita baca juga di Esra pasal 5, Yeskiel pasal 6, 13, 29, 34, Mika pasal 2, 1 Korintus 14, Kisah Para Rasul pasal 3, Wahyu pasal 10, 11, dan masih banyak ayat lainnya. Semua nubuat sudah digenapi. Tinggal satu yang belum digenapi, yaitu kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Saudara, bagaimana pentingnya nubuat dalam sebuah kitab suci? Tadi sudah saya sampaikan, dan penekanan, karena dari situ kita tahu rencana Allah akan umatnya, sehingga kehidupan umatnya tidak menjadi liar, sebab visi misi Allah sudah dinubuatkan melalui hambanya. Nubuat adalah salah satu cara Allah menyampaikan isi hatinya, rencananya dalam kehidupan manusia. Itulah poin keempat. Sekarang kita masuk poin kelima. Saya berikan judul mukjizat dan kuasa. Saudara, di poin keempat tadi tentang nubuat, di poin kelima mukjizat dan kuasa juga penting, ya. Saya tidak, ya, mau ngomong apa, ya, suatu kitab suci, ya, tidak ada mukjizat dan kuasa, apa ya, serasa saya istilahkan makanannya enak, ya, apa masakannya capcay ini kelihatan enak, kurang garam, ya, kelihatan warna-warni, cantik, indah, enak dipandang, ya, tapi kurang garam, nggak pakai garam. Saya istilahkan begitu, saudara. Saudara, kalau kita bicara kitab suci, firman Allah yang tercatat, tertulis, kita pasti menemukan hal-hal di luar nalar, di luar akal sehat, dan banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang Allah nyatakan kepada umatnya melalui hamba-hambanya. Kita bisa lihat atau baca bagaimana Harun dan Musa
di Keluaran pasal 4 ayat 3 sampai 4, Keluaran pasal 7 ayat 10, tongkat menjadi ular. Ya. Karena itu kalau tidak salah akan menghadap ya kerajaan Firaun. Terus Keluaran pasal 4 ayat 9 dan 30, air menjadi darah. Keluaran 9 ayat 20, sungai menjadi darah. Keluaran 9 ayat 13, belalang. Keluaran 12 ayat 9, anak sulung mati. Keluaran 14, 21, 22, laut merah terbelah. Ya, dan masih banyak ayat lainnya yang Allah nyatakan kepada umatnya melalui hamba-hambanya. Ya. Tadi saya sampaikan bahwa nubuat juga penting, mujizat dan kuasa juga penting, karena itu bagian dari sebuah kitab suci. Ya mungkin banyak hal lain lagi ya, karena saya tadi istilahkan kalau makanan ini capcay ini warna-warni, kelihatan menarik, tapi kurang garam atau tidak ada garam, ya rasanya kayak gimana ya. Demikian juga sebuah kitab suci, kalau tidak ada mujizat dan kuasa, ya serasa kalau orang baca komik ada nggak sih ya? Ada ya, komik itu kan ada juga kekuatan tertentu ya, baru seru kan. Kalau tidak kan nggak seru juga, ya nggak? Ya kalau kita baca kitab suci kita, wah luar biasa ya, yang Allah nyatakan kuasa dan mujizatnya ya. Apalagi di perjanjian lama, waduh, penyertaan Allah luar biasa. Tapi di akhir zaman ya akhir zaman ya, zaman sekarang kita ya, bagaimana Yoel pasal 2 ayat 28, tanda-tanda demikian akan menyertai sampai kesudahan zaman ya. Nah, kita lihat juga di dalam perjanjian baru, kuasa dan mujizat selalu menyertai pelayanan Tuhan Yesus beserta murid-muridnya. Memang kuasa dan mujizat ya enggak yang utama dalam kehidupan kekristenan. Yang penting dan utama adalah bagaimana sikap, moral, karakter kita di hadapan Allah. Akan tetapi kuasa dan mujizat selalu menyertai kehidupan pelayanan hamba-hambanya maupun orang percaya. Bagaimana dengan kehidupan pelayanan saat ini? Apakah mujizat dan kuasa masih menyertai hamba-hambanya atau orang percaya? Masalah ini masih terjadi pro dan kontra. Ya, ada yang berpendapat setelah Tuhan Yesus datang, kuasa dan mujizat tidak ada lagi. Ada juga pendapat kuasa mujizat masih ada. Bagaimana pendapat saudara? Kalau saya pribadi, berdasarkan pemahaman dan pengertian ya yang saya pelajari dalam kitab suci, justru kuasa-kuasa mujizat lebih dahsyat dan luar biasa ya di saat ini atau menjelang akhir zaman. Saudara, mujizat dan kuasa adalah cara Allah menyampaikan atau penyertaan kepada umatnya, agar umatnya tidak usah khawatir dan takut dalam kehidupan maupun panggilan pelayanannya. Ya, itu poin yang kelima ya, saudara, tidak salah. Oh iya, poin kelima.
kita akan masuk di poin keenam atau poin yang terakhir, saudara. Tidak terasa ya, kita masuk poin keenam atau terakhir, yaitu saya berikan judul benang merah. Apa yang dimaksud dengan benang merah? Benang merah adalah suatu urutan waktu dalam suatu peristiwa kejadian, agar suatu peristiwa yang terjadi menjadi jelas dan terang. Contoh, ada suatu kasus pencurian disertai kekerasan, maka dimulai oleh yang berwajib atau yang punya kompetensi dengan dimulai penyelidikan supaya kasus menjadi jelas, terang, dan terungkap. Apa penyebabnya, siapa pelaku, siapa korban. Demikian halnya kita sebagai orang percaya. Kita harus tahu bahwa Alkitab ditulis dengan suatu metode yang disebut urutan waktu, sehingga kita membacanya nggak bingung ya, tapi paham dan mengerti. Apalagi ya, kita akan ditolong Roh Kudus akan menuntun, menghibur, dan membawa kita hidup dalam kebenaran. Ya, itu penyertaan yang luar biasa di akhir zaman setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, dengan pernyataan Roh Kudus ya pada orang-orang percaya. Akhirnya hidup kita berbuah, berdampak, dan berkenan di hati Bapa Surgawi. Ya, itulah sedikit tambahan poin ke-6 tentang saya berikan judul benang merah. Demikian saudara, ini poin terakhir dari 6 poin yang saya sharekan. Nah, setelah kita menyimak dari poin 1 sampai terakhir itu poin ke-6, kita punya keyakinan bahwa kitab suci Alkitab adalah firman Allah, dikarenakan Alkitab memenuhi semua unsur, baik dari segi penulisan, urutan waktu, ketokohan, nubuat, kuasa, mukjizat, dan redaksional. Ya, itu poin yang ke-6. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya akan menyimpulkan keseluruhan pembahasan tadi ya, atau konklusi. Apa yang saya sampaikan mungkin banyak dari saudara kurang puas, malah ada yang kontra ya, tidak sependapat atau sepikiran, baik dari datanya maupun isi ya yang disampaikan. Tidak apa-apa saudara, itu bagian dari demokrasi, hak pendapat, dan hak asasi manusia secara umum yang kita junjung di mana kita berada. Dan itu juga menandakan terbatasnya kemampuan kita sebagai manusia, dan khususnya saya pribadi. Kita juga percaya dengan berjalan waktu, firman Allah akan
akan terus ya berkembang dan berkembang. Tapi setidaknya saudara punya banyak pilihan channel rohani untuk menambah wawasan, pengetahuan tentang firman Allah. Saudara yang terkasih, yang tidak kalah penting, pembahasan tadi ternyata Alkitab ditulis atau diilhamkan berbagai cara. Satu, inspirasi tanpa wahyu. Kita bisa baca 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Apa yang telah ada sejak semula, lihat, dengar, raba. Ya, itu dimaksud dengan inspirasi tanpa wahyu. Ya, artinya mereka mungkin sejak lahir dari turun temurun sudah mendengar berita, sudah melihat, ya, dan sudah merasakan. Yang kedua, inspirasi plus wahyu. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya ya manusia kan diciptakan hari ke-6. Nah, kenapa manusia bisa menulis ya, kitab suci Alkitab, firman Allah, ya, karena dibukakan, disingkapkan, ya, maka ya disebut inspirasi dan plus wahyu. Yang ketiga, wahyu tanpa inspirasi. Kita bisa baca di 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 4 dan Wahyu 10 ayat 4, ya. Artinya itu bisa lebih condong ke pribadi, tidak untuk ditulis, ya. Diwahyukan tidak untuk ditulis. Yang keempat, Wahyu 1 Korintus 14 ayat 3, dibukakan atau disingkapkan, ya, artinya membangun, menasihati, menghibur, dan sebagainya. Alkitab menjadi kitab suci kalau dapat menemukan kebenaran yang termuat di dalamnya dan mengamalkannya secara konsekuen dan konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, setelah kita sama-sama menyaksikan pembahasan tadi, saya percaya saudara mendapat suatu pandangan atau pencerahan tentang kitab suci Alkitab. Karena tadi disampaikan begitu jelas, padat, singkat, dan utuh. Sehingga kita punya keyakinan bahwa Alkitab adalah firman Allah, bukan buku fantasi. Maksudnya adalah bahwa di dalam Alkitab terdapat kebenaran tentang eksistensi Allah dan kehendaknya, yang melaluinya Allah dapat dikenal serta kehendaknya dapat dipahami untuk dilakukan oleh saudara dan saya. Akhirnya kita boleh menjadi pelaku firman untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.